Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dea Nurul Ramdhani, Nur Arsy Fadilah, dan Sahala Tigor Silayan. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas terintegrasi 2 dengan judul Pengoptimalan Waktu Baku Produksi Semen di PT Semen Indonesia Beton. Lanjut. Latar belakang permasalahan ini adalah PT Semen Indonesia Beton merupakan salah satu pabrik yang memproduksi bahan dasar bangunan berupa semen dan juga melakukan pendistribusian ke berbagai daerah. Saat ini, sistem pendistribusian produk semen dari PT Semen Indonesia Beton masih sering mengalami permasalahan keterlambatan produksi, hingga menyebabkan terlambatnya proses pengiriman pada konsumen. Keterlambatan tersebut tidak lain disebabkan oleh masalah internal pada PT Semen Indonesia Beton, yakni kurang cepat tanggapnya karyawan dalam bekerja. Lanjut. Di sini terdapat 2 poin rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana memperoleh waktu baku kerja karyawan dalam proses produksi PT Semen Indonesia Beton. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan waktu dalam proses produksi sampai ke proses pengiriman. Lalu di sini terdapat 2 poin tujuan penelitian. Poin pertama, yaitu untuk memperoleh waktu baku kerja karyawan yang paling efektif dan efisien. Lalu poin kedua adalah untuk mempercepat waktu ketibaan pada tangan konsumen. Lanjut. Di sini ada problem situation. Terdapat 6 poin elemen masalah. Yang pertama, pembuat keputusan, yaitu PT Semen Indonesia Beton. Yang kedua, tujuan pembuatan keputusan, yaitu untuk mengoptimalkan waktu dalam proses produksi sampai ke proses pengiriman. Yang ketiga, kriteria keputusan terkait, yaitu pengiriman bahan baku dan produk gagal. Lalu ada ukuran kinerja, yaitu lead time pemuatan semen, presentasi jumlah produk yang sukses. Lalu yang kelima ada input. Input ini adalah waktu bahan masuk ke pabrik, waktu pembuatan semen, waktu pengemasan, waktu pengiriman, jumlah produk yang sukses. Lalu yang terakhir, ada konteks di mana terjadi, yaitu waktu pembuatan semen di PT Semen Indonesia Beton. Lanjut. Nah, stakeholder di sini terdapat 4 poin, yaitu poin pertama adalah problem owners, yaitu Direktur PT Semen Indonesia Beton. Yang kedua, problem users, yaitu staf pembuatan semen. Yang ketiga, problem customers, yaitu customer dan karyawan. Lalu yang keempat ada problem analis, yaitu divisi pembuatan semen. Lalu untuk selanjutnya ada gap analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya Nur Arsy Fadilah. Ya, di sini ada gap analisis, yaitu yang pertama ada karakter situasinya, yaitu PT Semen Indonesia Beton merupakan salah satu pabrik yang memproduksi bahan dasar bangunan berupa semen dan juga melakukan pendistribusian ke berbagai daerah. Lalu ada yang kedua, di Indonesia yang menyebabkan PT Semen Indonesia Beton tidak dapat terlepas dari persaingan bisnis, dan dalam praktiknya, kegiatan tersebut terkadang mengalami kendala seperti keterlambatan waktu produksi dan lamanya barang sampai ke tangan konsumen. Lalu, ada hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang akan datang, yaitu yang pertama, ada ketetapan waktu pemprosesan bahan baku sampai jadi. Lalu yang kedua, ada ketepatan bahan baku datang ke pabrik. Dan yang terakhir, ada persentase jumlah produk yang sukses. Lalu ada kesenjangan. Dalam masa saat ini, sering terjadi keterlambatan proses produksi barang yang berdampak pada tidak optimalnya waktu pengiriman. Hal ini disebabkan karena kurang disiplinnya karyawan pada saat mulai proses produksi, seperti keterlambatan karyawan yang akan berdampak buruk untuk proses produksi, pengiriman ke konsumen, dan kurangnya stok di dalam gudang. Hal ini juga menimbulkan kerugian terhadap perusahaan. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia,
Kemungkinan dari tidak tepatnya karyawan bisa disebabkan oleh SDM yang buruk dan kurangnya pelatihan yang akan menyebabkan manusia atau karyawannya menjadi kurang terlatih. Lalu di sini fishbone diagramnya. Di sini kita menggunakan 4M karena kita merupakan perusahaan manufaktur, yaitu 4M itu ada method, man, material, dan machine. Di method, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu karyawan yang tidak menaati prosedur, layout penempatan yang tidak sesuai, dan komunikasi yang tidak lancar. Komunikasi yang tidak lancar ini dapat disebabkan oleh pelatihan yang kurang. Lalu ada man, yaitu dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan dan kurangnya pelatihan. Di latar belakang pendidikan ini dapat dipengaruhi oleh SOP dan kurangnya biaya. Lalu ada material. Material di sini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bahan baku yang terlambat. Hal ini dapat disebabkan oleh macet atau tidak tahu jalan pintas. Lalu ada truk pengiriman yang rusak. Hal ini dapat disebabkan oleh ban pecah. Lalu ada mesin, yaitu dapat dipengaruhi oleh kurangnya perawatan. Kurangnya perawatan ini juga bisa disebabkan karena kurangnya karyawan yang tidak mengerti. Lalu SOP-nya yang kurang baik. Dan mesin yang rusak ini dapat terjadi karena kurangnya jarang diservis mesin tersebut. Selanjutnya, di sini ada data dari perusahaan yang telah kita ambil, yaitu ada jumlah pemesanannya ada 1.000, bahan bakunya ada tanah liat, batu kapur, bahan tambahannya ada gipsum dan pasir besi, lalu bahan penunjangnya ada pasir silika dan pasir besi. Waktu pengemasannya yaitu 1 hari selesai sesuai pemesanan, dan waktu pengirimannya, yang tadi adalah waktu pengemasannya 1 hari selesai sesuai pemesanan, dan ada waktu pengirimannya 1 hari setelah produksi. Next. Ya, di sini selanjutnya ada casual loop diagram atau CLD. Di sini pemesanan sangat dipengaruhi oleh bahan baku, kemudian produksi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 ini adalah bahan baku utama, tipe 2 merupakan bahan baku pendukung, dan tipe 3 adalah bahan baku tambahan. Lalu pengemasan di sini sangat dipengaruhi oleh produksi. Karena mengapa? Karena ketika bahan yang diproduksi gagal, maka harus diulang kembali dan tidak dapat dikemas. Lalu pengemasan ini juga sangat mempengaruhi pengiriman. Apabila pengemasannya tidak sesuai dengan SOP yang ada, maka pengemasan harus dilakukan kembali atau dicek ulang, lalu sehingga akan menghambat pengiriman. Dan apabila pengemasan telah selesai dan benar, baru bisa dikirim. Oke, selanjutnya ada stock flow diagram. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Sahala. Di sini ada stock flow diagram atau yang sering disebut dengan SFD, di mana di stock flow diagram kami ada pemesanan, proses, dan pengiriman, di mana pemesanan mempengaruhi proses dan pengemasan dipengaruhi oleh pengiriman. Nah, selanjutnya ini di bahan baku, yaitu ada 75% batu kapur, 20% tanah liat, 5% bahan baku penunjang, yaitu pasir silika dan pasir besi. Jadi pengemasan kita membuat ada 2 human error, yaitu tidak sesuai ukuran, dan 5 hasil tidak sesuai standar. Di mana di pengemasan ini terdapat jumlah yaitu sebesar 974.518. Ini diakibatkan karena ada 10 semen yang tidak sesuai atau rusak. Dan makanya di pengiriman itu jumlah pengirimannya sebesar 89,973 atau bisa dimasukkan ke persen yaitu 89%. Dan ini grafiknya cenderung menurun karena keterlambatan proses pengemasan yang mengakibatkan pengiriman semakin tertunda. Selanjutnya ada simulasi, di mana simulasi ini kita membuat peningkatan atau variabel-variabelnya tetap, yaitu contohnya seperti bahan baku 80, tanah liat 15, pasir silika 2, pasir besi 3, gipsum 3, abu terbang 3, tidak sesuai ukuran ada 6, mesin rusak 2, tidak sesuai standar ada 7. Setelah di run, maka hasil output seperti ini. Untuk penjelasan hasil output,
yaitu pada hasil pengerjaan analogik pada 1000 pemesanan dalam proses dari mulai pemesanan, pengumpulan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga pengiriman. Selama proses tersebut terdapat 6 jumlah yang tidak sesuai ukuran, 2 mesin rusak, dan 7 tidak sesuai standar. Hal ini tersebut dalam proses pengemasan sehingga mempengaruhi proses pengiriman. Dianalisis, pada penelitian ini dihasilkan bahwa waktu yang akan ditempuh dipengaruhi oleh beberapa banyak pemesanan dan bahan baku tersedia, sehingga didapatkan solusi yang dapat diusulkan adalah dengan menghitung sebagai berikut, yaitu waktu produksi sama dengan bahan baku dikali pemesanan. Hasil simulasi dari 1000 kantung semen yang dipesan, maka bahan baku yang dibutuhkan adalah 38.936, yaitu mulai dari bahan batu kapur, tanah liat, bahan baku penunjang, bahan tambahan, sedangkan proses ditemukan nilai akhir sekitar 61.064, pengemasan ditemukan 51.064, dan pengiriman ditemukan nilai sebesar 89,973, di mana ini tidak 1000 dikarenakan ada 10 kantong semen yang rusak. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Semen Indonesia Beton memiliki kekurangan di bidang SDM atau human error untuk memperoleh waktu baku kerja karyawan. Untuk memperoleh waktu baku kerja karyawan, maka PT Semen Indonesia Beton harus menekankan kedisiplinan waktu kerja pada karyawan, meningkatkan kreativitas karyawan, kedisiplinan waktu kerja, dan penetapan waktu baku. Untuk mengoptimalkan waktu dalam proses produksi hingga proses pengiriman, PT Semen Indonesia Beton harus membuat rancangan SOP kerja dan pelatihan untuk seluruh karyawan. Nah, untuk poster, ini adalah contoh poster yang telah kami kerjakan. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak kesalahan, mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.